orang kalau menganggap si penyakitnya namanya sinus. Enggak, sebenarnya sinus itu bukan penyakit. Sinus itu nama ruangan di dalam kepala kita. Nah, di setiap manusia punya yang namanya sinus. Sinus itu ada di dalam pipi, di dalam dahi, di samping mata, di tengah kepala, itu ada namanya sinus. Dan sinus, jika terjadi peradangan dari si ruangan itu, anggap ruangan ini namanya ruangan sinus. Nah, jika terjadi peradangan dalam ruangan ini, namanya radang sinus. Nama latinnya sinusitis. Jadi penyakitnya namanya sinusitis. Nah, apa itu sinusitis? Karena dia terjadi peradangan, ya otomatis segala hal yang bisa membuat ruangan itu meradang, ya namanya sinusitis. Jadi sebenarnya apa aja bisa jadi sinusitis. Misalnya orang yang influenza berat, nah terjadi rinitis, radang di dalam hidungnya. Nah, karena radangnya terlalu hebat, dia bisa menyumbat saluran-saluran sinus. Akhirnya sinusnya ikutan sakit. Nah, kalau dalam kasus itu misalnya kita yakin banget misalnya penyebabnya karena infeksi, karena bacterial infection, ya kasih antibiotik, obat pilek, beres. Nah, dan namanya selesai. Waktu setelah diobati, namanya sinusitisnya ya resolve, selesai. Jadi yang miskonsepsi yang terjadi adalah seorang pasien datang ke dokter, dia menganggap penyakit sinusitisnya dia yang terjadi 10 tahun yang lalu berhubungan dengan penyakit sinusitisnya dia yang terjadi sekarang. Dia selalu menganggap gitu. Padahal sebenarnya nggak mungkin. Nah, bukan berarti sinusitis nggak bisa menetap, bisa menetap. Ada beberapa kondisi di mana penyakit sinusitis ini menjadi penyakit yang menahun. Nah, jadi istilahnya rhinosinusitis kronik, sinusitis kronik. Nah, dia bisa terjadi menahun. Waktu dia terjadi kondisi menahun, biasanya dokter THT akan mengobati dahulu. Nah, dia akan dilakukan pengobatan maksimal medikamentosa, artinya pengobatan maksimal obat-obatan, entah dari obat minum plus obat semprot hidung dan kadang-kadang ditambahkan dengan fisioterapi untuk mempermudah. Nah, jika tidak terjadi perbaikan dari pengobatan, dokter THT akan meminta dilakukan CT scan. Nah, ini di luar pemeriksaan endoskopi dan lain-lain untuk diagnostik sinusitis. Sinusitis ada cara mendiagnostiknya, tapi CT scan adalah tools yang sangat penting untuk menilai apakah saya mengobatin orang ini dengan sinusitis dia, apakah mungkin untuk dengan obat-obatan. Karena ada beberapa kondisi memang tidak akan mungkin dengan obat-obatan. Misalnya orang dengan ruangan, misalnya sinus di ruangan seperti ini, muara sinusnya blok, tertutup karena apa? Karena kelainan anatominya. Nah, tentu kalau dengan orang dengan kelainan anatomi, muara sinus itu yang mestinya draining baik, ini dia tidak draining baik. Itu yang menyebabkan dia bolak-balik sakit lagi. Kadang-kadang kita udah berhasil ngobatin nih, nggak satu minggu kemudian, setelah 1 minggu clear, 1 minggu kemudian sakit lagi kepalanya, pas dicek sinusitis lagi. Nah, itu yang kita sebut sinusitis kronik. Dan kalau seperti itu perlu kita evaluasi dengan perangkat CT scan, pemeriksaan pencitraan CT scan. Nah, kita nilai itu tipikal sinusitisnya model seperti apa. Nah, kalau memang ada gangguan di saluran-saluran, kita sebutnya kompleks osteomyelial atau muara dari rongga-rongga sinus itu, kalau ada terjadi gangguan fisik, ya otomatis membetulkannya hanya dengan fisik, dengan dibuka lebar salurannya. Itu yang disebut operasi sinus. Itu operasi sinus bukan operasi mencuci sinus.